Hey, hello there, balik lagi dengan saya Ahmad di channel Ayah Mumtaz. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang berbeda ya dibanding yang sebelum-sebelumnya yang biasanya saya kan ngebahasnya ikan terus. Dan sekarang saya ngebahas kandang. Yap, kandang reptil yang berjenis kura-kura darat yaitu sulcata. Tapi sebelum ngebahas sulcatanya, saya akan menyiapkan kandangnya dulu dan beserta equipment-equipmentnya. Kandangnya sendiri akan saya buat tersebaik mungkin untuk sulcata menurut beberapa referensi yang saya baca, mulai dari harus bisa menjaga kelembapan suhu, hangat, dan juga tidak berbahaya bagi sulcata, apalagi yang baby ya. Nah, equipmentnya apa aja? Langsung aja kita yang pertama, yaitu tempatnya atau kandangnya. Nggak seperti hewan-hewan lain yang harus kandangnya khusus, sulcata ini kandangnya bisa apa aja, seperti kontainer ataupun box. Buat saya sendiri sih, saya memakai kontainer roti ya, yang biasanya ada di pabrik-pabrik roti, karena ukurannya aja yang pas, tidak ketinggian dan juga nggak kekecilan. Untuk saya pribadi, saya ngehindarin banget kontainer yang tinggi karena mudah pengap karena sirkulasi udaranya yang tidak baik. Saya juga menghindari akuarium atau yang berbentuk kaca karena sulcata ini hewan yang nggak begitu pinter, jadi ya selalu nabrak aja jalannya padahal depannya udah kaca gitu. Ya kasihan sih ngeliatnya nabrak-nabrak kaca terus. Oke, lanjut lagi. Kontainer ini saya beli online dan dikirim dengan Gojek atau Grab instan dengan harga sekitar 100 ribuan. Saya kurang tahu tepatnya karena udah cukup lama juga saya beli ini 3 tahun yang lalu. Dan keunggulannya enteng dan juga mudah sekali dibersihkan. Perlu diketahui juga kontainer kayak gini atau tempat-tempat kayak gini hanya bisa menampung sulcata ukuran kecil saja ya. Jadi agan harus mikirin tempatnya atau kandangnya di masa depan, di mana sulcata ini udah nggak bisa ditaruh di tempat-tempat kandang seperti ini dan mungkin harus ditaruh di halaman. Buat yang punya rumah tingkat dan memiliki balkon, cocok banget sulcata ditaruh di tempat seperti itu. Tapi sangat harus dipikirkan lagi kalau rumah agan tidak tingkat, tidak punya halaman. Dan apalagi agan nggak mau kan kalau sulcatanya ditaruh di berkeliaran aja di rumah gitu. Jadi harus dipikirin lagi. Sulcata ini ukurannya bisa gede banget loh. Bisa up sampai 70 cm apa tuh. Kalau mau lihat yang gedenya, coba lihat di video-videonya Irfan Hakim, itu sulcatanya gede-gede banget. Oke, mungkin agan udah penasaran ini apa yang saya pegang, yang serabut-serabut gini. Ini adalah kokopit atau ya serbuk kelapa gitu, dan sangat berguna untuk menyimpan atau menjaga kelembapan. Kelembapan sendiri penting banget bagi sulcata untuk menghindari dehidrasi dan untuk menghindari terjadinya yang namanya penyakit bladder stone. Bladder stone ini adalah penyakit yaitu penumpukan kalsium yang nggak bisa dicerna oleh dia, dan karena numpuk ini lama-lama bisa menjadi batu di dalamnya. Serem kan? Dan kalau makin parah bladder stone itu sampai bahkan nggak bisa dikeluarin dari uretesnya atau dia nggak bisa sulcatanya itu. Parah banget kan? Nah, kalau udah penyakit kayak gitu biasanya ditandai sulcata udah nggak mau makan dan lemes. Hidup sih hidup tapi lemes.
Nah, mungkin agak mirip juga sih kayak kencing batu gitu. Dan Bladderstone ini kalau udah sangat-sangat parah, tindakannya harus operasi dan menelan biaya yang mahal dengan keberhasilan yang minim. Banyak yang hidup, cuma keberhasilan itu emang minim karena biasanya setelah operasi masih hidup, tapi beberapa hari kemudian mati. Sayang kan gitu. Nah, untuk ngejaga agar nggak Bladderstone, makanya itu kandangnya harus stabil suhunya dengan kelembapan sekitar 60%. Oke, ini sambil kita ratain map pakai kardus biar cepet. Oh iya, untuk harganya sendiri Kokopit ini tuh murah banget. Harganya sendiri di sekitar 2.000 rupiah, benar-benar 2.000 per rupiah seplastik. Atau kalau yang benar-benar kualitasnya bagus bisa sampai harga 30 ribuan. Kualitasnya itu kayak gimana bagusnya? Jadi kalau yang harganya 2.000 masih ada serabut-serabut kelapa gitu panjang-panjang yang kayak rambut, dan itu sebenarnya kurang baik karena kalau ketaulan atau dimakan kura-kura, khususnya yang kecil yang nggak kecerna, tapi emang masih bisa keluar lagi. Nah, kalau yang harganya bagus yang agak mahal itu serabut-serabut kelapanya tuh nggak ada, jadi benar-benar pure bubuk gitu. Dan ini nggak apa-apa ya ketelan sama sulcata karena bukan hal yang sangat berbahaya. Lanjut lagi yang saya pegang ini bernama Koko Husk. Koko Husk sendiri fungsinya adalah lapisan utama yang dipijak oleh si sulcata ini. Jadi kalau Kokopit tadi sebagai penjaga kelembapan dan posisinya paling bawah, Koko Husk sendiri itu di lapisan kedua atau yang teratas. Nah, fungsinya apa? Fungsinya salah satunya biar si badan torto ini nggak kotor gitu. Karena kalau langsung Kokopit aja pastinya gampang kotor kan si badan sulcata ini. Makanya ada yang namanya Koko Husk gitu sebagai lapisan kedua. Koko Husk sendiri ya tadi fungsinya sebagai pijakan dan juga agar kandangnya bersih. Nah, lapisan kedua ini sebenarnya nggak harus Koko Husk, tapi ada juga yang namanya forest bark, itu kulit pohon. Itu bagi saya lebih kastanya lebih tinggi lagi, cuma saya beli yang ini aja Koko Husk karena lebih murah dan sebenarnya sama aja ya gitu. Oh iya, berbeda sama si Kokopit yang harus diganti berkala sedikit-sedikit. Kalau Koko Husk ini kalau udah kotor atau bau, kita bisa cuci dan dijemur dan otomatis bisa kita gunain lagi. Untuk harganya sendiri sih Koko Husk ini di kisaran 30.000 ya. Cukup untuk satu kandang kayak gini, sebungkus ini berapa liter ya? Sekitar 5 liter apa. Cuma emang ukurannya ya 5 liter, beratnya mah ringan banget ini. Rawat ya kalau salah di komen ukurannya berapa yang segede ini. BTW selain sebagai tadi fungsi-fungsi tadi, Koko Husk ini bisa ngejaga biar si kura-kura ini kukunya nggak patah. Karena kalau di lantai ente misalnya cuma alasin koran doang terus ditaruh di lantai, si sulcata ini biasanya jalannya nyeret, kelicinan. Beda banget kalau emang ada pijakan gitu. Dan kalau di lantai beberapa kali kukunya bisa patah. Ya sebenarnya normal sih itu patah gitu. Cuma kasihan aja kalau misalnya agan taruh kura-kura yang ini kandangnya di lantai cuma dipagerin, itu biasanya nggak kuat sih kura-kuranya, nyeret jalannya karena licin, gitu. Nggak ada pijakannya. Oke, jadi ya hal yang wajib juga sih menurut aneh kalau agan pakai Koko Husk di lapisan teratasnya.
Oke, untuk substrate ke bawah substrate kayak aku skip aja. Untuk bagian dasar-dasarnya di bagian bawahnya itu udah selesai, substrate-nya udah selesai. Hanya tinggal aksesorisnya aja. Nah, ini ada yang namanya hiding cave atau tempat sembunyi kura-kura. Biasanya tuh kura-kura si sulcata tortoise ini kalau tidur ya di hiding cave ini gitu. Bisa beli dengan harga yang emang cukup mahal. Ya, cukup mahal, bisa sekitar segede ini, bisa sekitar 80 ribuan. Atau bisa juga manual aja buat gitu, dari paralon gede bekas potong aja, itu juga bisa, sama aja sih sebenarnya. Hidden Cave sendiri memiliki plus minus ya. Salah satunya nih, ini bisa jadi plus bisa jadi minus. Kalau nggak pakai Hidden Cave, si sulcatanya itu biasanya lebih berani, lebih enak digenggam, itu dia nggak takut. Walaupun ya pas ditaruh di kandang kasihan dia kalau tidur ya di mana aja. Nah, plus minusnya lagi kalau pakai hidden cave, tadi kan nggak pakai, ini sekarang pakai. Kalau pakai hidden cave itu kita ngeliat sulcata tidur tuh enak, nyaman gitu. Tapi biasanya dia agak sedikit lebih pemalu. Pas dipegang di tangan, kadang ngumpet dulu baru berani. Gitu. Itu sih yang plus minusnya. Aneh sendiri sih pakai, kasihan aja. Karena biasanya walaupun kura-kura agak pemalu, sulcata itu agak pemalu, tapi ya tetap berani-berani juga sama manusia. Berikutnya ada yang namanya water dish atau tempat minum. Jujur di sini tuh banyak banget pro kontra dulu ya di grup-grup sulcata atau kura-kura darat, karena banyak yang bilang kura-kura itu nggak perlu minum karena bisa ngambil air dari makanan-makanan yang dia makan. Tapi banyak juga yang pakai minum. Nah, Anda sendiri pakai minum karena ya kasihin aja gitu loh. Hewan-hewan dia butuh air bagiannya. Karena ya tadi, karena rasa manusia aneh, rasa kemanusiaan ke hewanian aneh, ya bagiannya harus kasih tempat minum. Walaupun mungkin dia nggak butuh karena bisa ngambil air dari makanannya gitu. Bahkan kalau sulcata kan biasa direndam, sebenarnya seminggu 2 kali direndam. Biasanya ada yang bilang, bukan biasa ada yang bilang, tapi banyak banget yang bilang pakar-pakar, entah pakar beneran ya, itu di grup tuh, kalau sulcata bisa nyerap air lewat anusnya. Jadi ya tadi balik lagi banyak yang bilang nggak perlu minum. Nah, faktanya aneh sering banget mergokin kura-kura aneh, sulcata aneh untuk minum langsung di water dish-nya. Bener-bener minum sampai ya tadi ada apa sih kalau minum tuh yang glek-glek gitu loh. Sulcata itu kayak gitu loh minum tadi. Selain water dish ada juga yang namanya feeding dish. Ini tempat makan dia biar nggak berantakan atau biar makanannya nggak nyampur sama substrate. Walau sebenarnya si sulcata ini kadang kalau makan ya berantakan, bahkan makanannya keluar-keluar dari water dish. Tapi ya cukup penting untuk menyaring atau biar makanannya nggak kecampur sama substrate gitu. Kan kita nggak tahu ada kerikil-kerikil di substrate yang mungkin kena ikut kemakan sama dia bareng makanan. Jadi ya ini harus ada feeding dish juga untuk tempat makanannya dia. Nggak usah yang gede-gede sih, yang kecil gini, yang penting tipis aja juga bisa buat naruh pelet, kangkung, sayur-sayuran dan sebagainya.